Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Dayakolot Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Ini adalah memasuki minggu ketiga di bulan Maret tahun 2022. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah minggu saudara. Ini kan sebuah pujian. Kekuatan kita datang dari Bapa, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bermazmur padamu Tuhan, sebab Engkau baik bahwasannya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami bisa menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan sehat dan kuat. Berkati Tuhan setiap jemaat yang mendengarkan, bahkan siapa saja yang menyaksikan acara ini. Berdoa dalam nama Yesus agar ada kekuatan, ada hikmat, karena pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus, sehingga Tuhan ada banyak jiwa-jiwa diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan ini agar disampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Jadi tanggung jawab ketika apa? Ketika kita diberikan perintah sama Tuhan, mari kita bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Amin. Makanya lagu tadi, tanpa Tuhan kita tidak mampu melangkah. Hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kehidupan kita saudara dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melangkah. Amin. Dan pagi hari ini kita akan lanjutkan dari tanggung jawab apa sih yang menjadi penghalang terbesar daripada anak-anak Tuhan, sehingga mereka sulit sekali hari-hari, kadang-kadang semangatnya sebentar terus turun lagi saudara.
karena ada batu yang menghimpit, ada semak belukar, ada tanah yang keras yang begitu banyak menghalangi. Mari kita hancurkan dengan kuasa darah Yesus, sehingga bisa menjadi subur, menjadi dapat sanggup menerima berkat firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya beri tema judulnya tentang cinta uang, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan gagal karena apa? Satu, cinta uang, sehingga membuat dia fokusnya berubah, saudara. Ini ayatnya, mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 10. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 10 berkata begini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, dan curiga, fitnah. Ya, perhatiin saudara, dalam perjalanan mengikut Tuhan, kadang-kadang ada orang-orang yang dalam lingkungan pelayanan, tapi ada orang yang seperti gitu. Kelihatannya kalau kehadirannya ada, orang tuh jadi ya ini akibatnya ada dengki, ada cedera, ada fitnah, ada curiga. Kadang-kadang orang yang seperti ini perhatiin baik-baik soal kehidupannya, cirinya adalah dari buahnya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jemaat yang terkasih harus berjaga-jaga. Walaupun dia mungkin sama-sama anak Tuhan, sama-sama mungkin melayani, ya, tetapi kita harus tetap waspada, saudara. Waspada ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Siapa saja bisa dipakai untuk menjatuhkan. Bahkan satu kali Tuhan Yesus ketika mau naik ke Kalvari, saudara, salah satu muridnya, saudara, yaitu Judas, jual dirinya, menjual Yesus, saudara. Ini terjadi di mana? Di dalam kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu artinya di dalam pekerjaan Tuhan hari-hari ini juga kita harus waspada, ya. Nah, selanjutnya dikatakan begini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Nah, ada banyak orang ciri-cirinya begitu, sering mengambil keuntungan. Ceritanya di kebaktian, tapi di ujung-ujung dia ingin cari keuntungan di antara anak-anak Tuhan, yang sebetulnya anak Tuhan ingin memberkati dirinya agar dia kuat, tetapi disalahgunakan. Ini hati-hati saudara ya. Nah, yang selanjutnya, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, fokus yang sebetulnya saudara yang harus saudara perhatiin dalam hidup, dalam bergaul itu saudara, adalah kita pilih sistem mendukung perubahan yang sehat, yang kuat, sehingga menguatkan iman rohani saudara dan saya. Amin. Jemaat yang terkasih, perhatiin, saya sering ngajarkan, mari jangan kembali ke lingkungan yang sebetulnya tidak membangun kita. Ya, seringkali ada banyak kelihatannya memang anak Tuhan, tetapi sebetulnya ujung-ujung dia mencari untung, saudara. Nah, hati-hati terhadap orang yang seperti demikian. Kita kecewa karena mungkin dipikirnya itu anak Tuhan juga begini. Nah, makanya saudara jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi terhadap orang. Marilah pindahkan ekspektasimu kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Kita sudah diajarin kemarin tentang tanggung jawab. Itu makanya saudara, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, jadikanlah dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Artinya, jadikan dia sebagai jalan keluar, sebagai tonggak pimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita bisa terus-menerus saudara, jalannya lurus, semakin hari semakin lurus. Ya, karena hari-hari demikian seperti saat ini ada banyak saudara penyesatan. Nah, ayat berikutnya adalah tadi yang pertama adalah jangan cinta akan uang. Kita kalau gaul dengan orang yang cinta uang, pikirnya selalu cari untung, dan akhirnya apa? Buntung. Ya, dia pikir untung tapi ujung-ujungnya buntung. Dia berani melakukan segala hal yang sebetulnya tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tuh bilang
Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Ya. Nah, perhatiin ayatnya tadi yang pertama saudara, jangan cinta akan uang. Ini yang pertama, sederhana, seringkali diajarkan sederhana. Jangan cinta akan uang. Kalau cinta akan uang, saudara tidak bisa mencintai Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, hanya dua saudara. Kita tidak punya menyembah dua Tuhan. Ya, Yesus katakan, pilih salah satu. Mamon apa Tuhan? Saudara harus pilih. Kalau mamon berarti saudara cinta akan uang. Kalau Tuhan, saudara akan jalannya tambah hari tambah lurus. Dan Tuhan sanggup memberkati saudara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Abraham, saudara. Abraham ketika dengan Lot, Abraham bilang, kita jangan bermusuhan, jangan berantem. Lot pilih, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kenapa? Abraham berpedoman kepada apa? Dimanapun saya berada. Kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan sanggup memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, perhatiin 1 Korintus 15 ayat 33. Ini paling sering kali kelihatannya mudah, tetapi saudara tidak sadar, saudara kembali lagi ke situ. Dikatakan begini, janganlah kamu sesat. 1 Korintus 15 ayat 34 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi sudah saya katakan, sudah saya jelaskan seringkali, kenapa gagal terus pergaulan, saudara. Pergaulan buruk, saudara. Kalau kita gaul di daerah rusak, maka kita akan rusak. Kita gaul dengan maling, kita akan jadi seperti maling, ya. Pernah saya baca salah satu penulis buku terkenal, ya, saya tidak sebutkan namanya, tapi dia katakan begini, saya akan tahu siapa saudara. Saudara cuma cukup menyebutkan siapa temanmu, saya akan tahu siapa engkau. Ya, karena pergaulan akan membawa saudara kepada apa, saudara? Kepada perubahan mengikuti arus pergaulan itu. Kalau kita bergaul dengan bandit, kita akan jadi bandit, saudara. Bergaul dengan maling, kita akan jadi maling, ya. Jadi hati-hati terhadap pergaulan. Ya, kalau kita bergaul dengan orang cinta akan uang, wah, saudara, semua cara akan segera dihalalkan. Itu makanya, saudara, di dalam pelayanan sekalipun, saudara, di dalam rumah Tuhan sekalipun, kita harus berhati-hati, tetap jaga, saudara, firman Tuhan memimpin hidup kita, sehingga hari-hari hidup kita tidak bisa dibelokkan kemanapun juga. Karena di dalam Tuhan tuh memperlengkapi kita dengan apa? Kejujuran, diperlengkapi, diajari kita tentang takut akan Tuhan, ya. Kita dikasih tahu tentang kesetiaan. Tuhan tidak mengajari kita untuk tipu-tipu, untuk berbohong, tidak ada. Nah, ini firman Tuhan, dan kebenarannya adalah setiap hari mari kita belajar takut akan Tuhan. Tentunya dengan pergaulan bagaimana caranya? Ya, gaulah dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Saudara bergaul dengan orang-orang yang lebih rohani daripada saudara. Saudara akan bisa tahu siapa orang-orang yang lebih rohani dalam kehidupan saudara. Saudara akan terbangun kehidupannya. Amin. Nah, karena apa? Karena Allah kita yang menciptakan kita akan mengerti betul harus kemana kita melangkah. Karena Dia yang menciptakan, Dia tahu harus begini. Kamu harus berdoa tiap pagi. Kamu harus sungguh-sungguh melakukan apa yang telah Tuhan suruhkan, sehingga engkau bisa mengalami pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, yang selanjutnya, tadi yang kedua dikatakan, janganlah sesat. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sederhana kata-katanya, saudara. Tapi kalau saudara tidak hati-hati dan amati pergaulan saudara sendiri akan tidak sadar akan dibawa ke dalam pergaulan yang salah. Amin. Jadi kalau pergaulan ini tidak sehat, mari saudara tinggalkan. Jangan bergaul lagi. Kenapa? Karena saudara tidak akan terbangun. Yang ketiga dikatakan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Udah dijelaskan, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya yang dikasih makan harusnya apa? Roh, jangan daging, saudara, ya. Karena daging lemah. Kalau roh penurut, kalau saudara diingatkan berdoa buru-buru, saudara.
masuk kamar berdoa. Ya. Lepaskan pengampunan buru-buru, lepaskan pengampunan, jangan ditunda-tunda, saudara. Ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ingat ketika Tuhan Yesus mau naik ke Kalvari, ya, dia berkata kepada murid-murid, dia ajak 3 orang murid-muridnya, tetapi mereka tidur semua. Tuhan Yesus bilang, Simon, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penuh, daging lemah. Jadi hari-hari ini saudara berdoa. Apa-apa saudara mau bikin rencana, berdoa. Untuk apa? Saudara menyertakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sering berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya kita anak, beliau Bapak, kita ngomong sama Bapak, boleh nggak? Saya sering kali begitu saudara, kehidupan saya. Tuhan boleh nggak? Kalau boleh Tuhan kasih tanda Tuhan. Kasih Tuhan tanda atau impresi dalam hati saya, sehingga saya yakin ini jalannya Tuhan. Kalau tidak, ya saya tidak akan mau melakukannya. Demikian hari-hari saya kerjakan dalam kehidupan saya. Kalau tidak Tuhan suruh, saya tidak mau pergi. Saya tidak mau berangkat. Saya tidak mau melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi saudara, cinta akan uang kebanyakan, itulah yang akan menghambat kita bertumbuh berbuah di dalam kerajaan Allah. Cinta akan uang, kita akan merusak spirit kita di dalam Tuhan. Yang kedua adalah mari kita pilih pergaulan yang baik, sistem pendukung perubahan yang baik, cari orang-orang yang lebih rohani, yang lebih hebat dari kita. Jangan kita turun ke bawah, malah kita cari orang-orang yang sebetulnya akan membuat kita semakin hari semakin terpuruk, semakin jatuh, karena pikirannya selalu aja cinta akan uang. Ya, jagalah pergaulan kita. Yang ketiga, marilah kita berdoa atau bergaul dengan Allah. Berdoa artinya saudara, sungguh-sungguh kita bicara dengan Tuhan, karena Allah itu berbicara. Dia Allah yang hidup, saudara. Dia berkata-kata. Dia kadang-kadang saya dapatkan gambaran atau impresi. Kadang-kadang ketika jalan saya diingatkan dengan satu kata. Itu tandanya Tuhan berbicara kepada kita, saudara. Ya, oh ini jangan, kita stop, kita berhenti, saudara. Ada banyak mujizat yang saya rasakan dalam kehidupan saya ketika saya izinkan Tuhan berbicara langsung dalam kehidupan saya. Tuhan kalau boleh, tunjukkan jalannya, tunjukkan impresi buat saya. Sehingga hari-hari kita melangkah tidak salah. Amin. Kita semangat terus di dalam Tuhan tentunya. Kita hidup di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Jangan kita pimpin Tuhan, tapi biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Sehingga hari-hari kehidupan kita bisa mengalami banyak terobosan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, diingatkan kembali, saya tetap ingatkan, mari biarpun dimanapun saudara, taruhlah kita di pelayanan, di gereja, di apapun juga, jangan gampang kecewa hidupnya ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang sebetulnya tidak menjadi contoh teladan buat kita, tapi kita jangan kecewa. Kita tetap melihat Tuhan, patokannya tetap adalah Tuhan Yesus. Itulah anak-anak Tuhan seringkali tertipu, itu dia pelayanan Pak begini, pelayanan begitu. Ya, saya bilang karena itu manusia, itu makanya kita butuh Tuhan. Amin. Nah, saya tidak perpanjang khotbah saya, seperti biasa saya khotbah tidak panjang, tapi saya ingin agar setiap jemaat yang terkasih, saudara, kalau engkau dengar firman Tuhan, mari dengar, lakukan. Dengar, lakukan seperti firman Tuhan. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan-Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian dan musik. Ini lagu sebetulnya lagu favorit saya, karena saya butuh Tuhan. Walaupun saya sudah hamba Tuhan, tetap saya butuh Tuhan. Ya, semakin kita hamba Tuhan, harusnya semakin kita butuh Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan, ya. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari. Terima kasih buat firman Allah. Urapi setiap jemaat Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi hamba berdoa Tuhan, buat semua jemaat Engkau harus belajar dewasa, belajar mandiri, belajar tidak bergantung lagi, tapi Engkau belajar menggantungkan dirimu kepada Tuhan, sehingga ketika Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub memberkati, maka Engkau siap menerima berkat itu. Mari andalkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupanmu. Berdoa dalam nama Yesus buat setiap jemaat, lawat hari demi hari agar mereka kuat di dalam Tuhan. Anak-anak kami juga Engkau berkati. Anak kami Maria, Yosi juga Marsha berkati Tuhan. Anak kami Clement juga berkati. Anak kami Eli juga berkati. Istri kami juga berkati, dan pekerjaan usahanya berkati Tuhan, agar menjadi Tuhan teladan contoh buat kehidupan jemaat. Lawat setiap jemaat, keluarga Yohan Tuhan. Aku berdoa buat keluarga Desi Tuhan. Berdoa buat keluarga Eksal, berdoa juga buat brother kami Kiki, Engkau berkati dalam nama Yesus kehidupannya sehari-hari, agar mereka mengalami terobosan, tidak menerima berkat tetapi mulai belajar memberkati. Karena kehidupan kita ketika diajar, kita harus mulai belajar melangkah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Lingkupi Tuhan bangsa kami, jagai negara kami, pemimpin kami, berkati Tuhan Pak Jokowi Tuhan, sehingga menjadi presiden, pemimpin kami yang benar Tuhan. Pimpin Tuhan, urapi dia ya Bapak. Terima kasih. Berdoa juga pemerintah setempat berkati Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang Kau berkati. Makan hawa sendiri berkati, berikan kesehatan, kekuatan, terus Tuhan hikmat daripada-Mu. Setiap rencana Tuhan kami perlaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pimpin kami ya Bapa, agar setiap rencana yang kami buat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah dengar firman Tuhan dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.